manusia biasa yang kita makan ya nasi, jangan ngikut-ngikut pusaka jadi makan kembang atau makan yang ini, jangan. Maksudnya garis besar seperti kita buat tata letak ya Pak ya, untuk pusaka dan untuk kita masih kayak beda tembok lah sih, jaraknya. Dan ini itu sebetulnya ini tak rahasia nih Mas ya. Sebetulnya ada pusaka-pusaka ini itu biasanya ada yang minta tinggi cukup besar, ini agak ya yang agak kecil mungkin ukurannya. Contoh seperti zaman-zaman pusaka Pandawa itu, makanya ada badongnya seperti itu. Itu zaman-zaman Pandawa Mas. Zaman Pandawa. Iya, Pandawa 5. Berarti memang sudah cukup lama ya Pak ya? Ya. Zaman Pandawa. Mungkin ya ribuan atau ratusan tahun yang lalu ya. Tapi kalau tak cermatin Mas, itu kayaknya udah ribuan tahun. Bahkan sampai ribuan tahun ya Pak? Iya. Karena memang mungkin kalau dari Mataram kuno aja ya, Mataram kuno, Mataram dan Mataram Islam. Karena Mataram itu tadi sebelum ada Mataram Islam itu udah ada Mataram kuno. Sebelum Mataram Islam, era kerajaan itu. Iya. Contoh seperti zaman-zaman kakek ya. Seperti contoh zaman kakek Tunggul Ametung, Ken Arok dan Ken Dedes yang menurunkan raja-raja tanah Jawa. Itu dari zaman beliau sampai sekarang itu berapa ratus tahun coba? Wah, kalau saya sendiri mungkin sudah agak pusing itu. Saya aja cuman paling untuk kaula muda hanya bisa melihat di TV ya, Pak. Untuk cerita-cerita itu ternyata memang ada benar ya? Memang ada benar. Karena memang pusaka-pusaka kakek-kakek atau buyut-buyut saya dulu itu semuanya masih ada. Sampai iya, dari zaman ke zaman selalu diturunkan sama ahli warisnya atau anak keturunannya. Dan walaupun istilahnya saudaraku itu banyak, Mas, itu enggak semuanya diturunkan. Karena maafnya ngomong ya, contoh misalnya seorang raja menurunkan tahtanya, itu tetap walaupun anaknya 9 atau 10 atau 5, itu tetap satu. Yang lain nanti entah itu diberi kadipaten atau ini sebuah kabupaten. Jadi mendapat masing-masing. Iya, kalau lah istilahnya. Jadi kalau yang memang diwariskan, itu ya tetap satu dia mewariskannya. Walaupun berapa saudara, yang lain mungkin diberi kerajaan atau ini bawahan gitu. Berarti yang mungkin bisa dibilang orang terpilih atau keturunan yang dipilih. Iya, jadi keturunan itu enggak semuanya istilahnya diturunin tahta. Ini khusus ritual untuk pusaka-pusaka yang dulu pernah dipegang para raja-raja tanah Jawa. Tanah Jawa. Itu termasuk seperti yang Bapak bilang tadi Mataram. Ya. Mungkin ada ke era Majapahit juga mungkin Pak ya? Era Majapahit, kalau era Majapahit itu tadi itu barengan karena lahirnya Mataram Islam itu dari Majapahit Pak. Dari Majapahit ya Pak? Iya. Jadi setelah Majapahit runtuh itu tadi baru Islam Mataram. Waktu itu ya mungkin paham saya waktu masih didudukin oleh Sultan Trenggono. Trenggono? Iya, yang melahirkan raja-raja Mataram itu Sultan Trenggono, Hadiwijoyo dan seterusnya, Sutowijoyo atau Jagatingkir. Sangat menarik Saudaraku, yang tadinya mungkin kita nggak sengaja ya Mas ya,
untuk kita ngabuburit di bulan puasa ini, Pak Bayu. Jadi Dan sampan ini maaf ya. Jadi sampan kalau memang mau ini memahami, sampan perhatikan. Nah, bubur merah putihnya ada, golong pitu, golong tujuhnya juga ada, golong lima itu atau tumpeng lima walaupun kecil-kecil itu ada, nasi dan sayurnya juga ada, air susunya juga ada, gitu. Jadi nanti kalau memang sampan memiliki pusaka di rumah, itu kan bisa paham caranya. Oh, cara nyuguhnya seperti ini dan harus diwasilahi atau dikhususlonin. Kalau memang panjenengan itu Islam, kalau memang masih kejawen ya pakai adat Jawanya. Jadi biar enggak menduakan Tuhan. Jadi bisa menurut suku atau adat masing-masing. Iya, ya, pakai ya. pakai cara adat masing-masing. Soalnya ya kalau untuk saudara-saudara saya yang Hindu ya mau ada cara adatnya sendiri, Mas. Malah lebih rumit. Agama saudara kita yang Iya. Hindu. Itu malah lebih rumit. Lebih banyak dia. Gitu. Kalau saya melihat sih mungkin kayak makanan kita sehari-hari ya, Pak. Ada lauk, ada Iya. nasi seluruh gini cukup. Karena cukup maafnya lengkap. ngomong, beliau juga ya seperti manusia. Misalnya, Mas, ini misalnya pusaka ini sampean nggak diberi suguhan atau nggak diberi makan, apa kira-kira sampean nggak lemes kalau bekerja? Mungkin ya saya pribadi lapar gitu. Nah, makanya itu jadi jangan hanya menggunakan kuasanya pusaka aja. Jadi ya harus diberi suguhan. Karena memang dia walaupun nggak nampak beliau itu makan, yang dia serap itu sarinya. Sari patinya itu. Iya. Berarti barat untuk merawat kita sendiri. Gitu. Iya. Sama halnya untuk pusaka sebenarnya. Dan cukup menarik nih, banyak dupa, kembang, dan nasi atau kopi atau wedang-wedang ini kalau orang Jawa ya, Pak. Dan cukup menarik ada rokoknya juga. Ya, yang bagus itu tadi, itu rokoknya juga kalau orang Jawa itu kelembak menyan. Oh, kelembak menyan. Iya. Rokok jadinya juga ya ada. Mungkin agak kita ini karena ada mereknya. Iya. Syukur-syukur itu ada kinangannya, Mas. Kinangannya yang buat nyiri. Itu ya. Iya. Buat nyiri itu tuh, ada kinang, rokok dan dupa cukup lengkap, saudaraku. Jadi untuk kepahaman yang memiliki pusaka, pegangan, jadi cara merawatnya harus seperti ini lah. Jadi dia nggak mengganggu yang megang atau pemiliknya. Karena selama ini yang punya pusaka katanya kalau makan itu suruh cari sendiri. Ya itu ya namanya ingin menang sendiri, Mas. Ada yang seperti itu. Banyak. Dan gini ya, kadang-kadang orang itu tidak menyadari kalau isi pusaka itu tadi masuk kepadanya. Di saat dia makan, ikut makan. Oh, ikut. Misalkan saya makan berarti ya ikut makan. Ikut makan juga. Iya. Karena sampean nggak tahu. Karena mungkin saking laparnya beliau. Kan seperti itu. Jadi mau apapun sampean itu ya tetap karena mungkin udah menyatu pada jiwa raga sampean, mau apapun sampean ya tetap beliau ngikut. Gitu. Udah melekat istilahnya. Iya. Makanya kebanyakan orang yang mempunyai pusaka yang nggak mau nyuguh seperti ini biasanya dia bisa aneh, Mas. Bisa kecanduan ingin makan kembang atau ingin makan minyak atau sebagainya. Cukup aneh ya, Pak. Iya, karena beliau itu tadi dia nggak mengadakan ritual untuk khusus kepada ngasih pasugatan untuk pusakanya.
Jadi kalau bisa jangan sampai seperti itu, Mas. Karena Bisa kita ini, memang Pak, ya. manusia biasa, yang kita makan ya nasi, jangan ngikut-ngikut pusaka. Pusaka, Jadi makan kembang atau makan yang ini jangan. Kalau saya garis besar seperti kita buat tata letak ya Pak ya, untuk Iya. pusaka dan untuk kita masih kayak beda tembok lah sih Iya. jaraknya. Dan ini itu sebetulnya ini tak rahasia ini, Mas ya. Sebetulnya ada pusaka-pusaka ini itu biasanya ada yang minta